Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih terus memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah juga di dalam kesempatan kali ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah kita dalam kaidah-kaidah fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sampai kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu tersebut menjadi berkah dan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi unqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu dengan cara yang diharamkan, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, tapi dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia mendapatkan sanksi untuk tidak mendapatkannya. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena dengan kaidah ini akan banyak kebaikan-kebaikan yang tercipta. Akan banyak sesuatu yang menjadi terjaga dan selamat. Akan banyak nyawa yang terjaga dengan baik dengan adanya kaidah ini. Contoh dari kaidah ini, ya, agar lebih memahamkan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada seorang anak untuk mendapatkan warisan, yaitu dalam firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam masalah harta warisan untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagiannya anak perempuan. Untuk anak laki-laki dia mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang anak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, baik orang tuanya laki-laki maupun perempuan. Ya, intinya anak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Akan tetapi apabila anak tersebut tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya tersebut, kemudian dia melakukan sesuatu
yang diharamkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepadanya untuk tidak mendapatkan hak warisan tersebut. Kalau misalnya ada seorang anak, ya, dia membunuh orang tuanya karena dia melihat orang tuanya sakit terus, dan ketika sakit dia harus dirawat di rumah sakit. Mungkin rumah sakitnya, ya, biayanya sangat mahal. Akhirnya anak ini melakukan sesuatu yang bisa menjadikan orang tuanya meninggal, ya, misalnya meracunnya atau membunuhnya dengan cara lain. Maka anak ini ketika dikategorikan sebagai pembunuh, dia tidak mendapatkan warisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, al-qatilu la yarithu syai'a. Seorang pembunuh itu tidak berhak mewarisi sesuatu apapun. Ya. Seorang pembunuh itu tidak berhak mewarisi sesuatu apapun. Ini termasuk di antara dalil dari kaidah yang sedang kita bahas, ya. Dia tergesa-gesa untuk mendapatkan warisannya dengan cara yang diharamkan, yaitu membunuh. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepadanya untuk tidak mendapatkan haknya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan sanksi kepadanya untuk tidak mendapatkan haknya. Kaidah ini memiliki manfaat yang sangat besar, ya, bagi manusia. Dengan adanya kaidah ini, maka orang-orang tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan untuk mendapatkan haknya. Tidak akan berani untuk menzalimi orang yang darinya dia mendapatkan harta kekayaan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia, akan menghalangi haknya apabila dia tergesa-gesa dalam mendapatkan haknya tersebut. Kaidah ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa manusia adalah hamba Allah yang harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari kaidah ini kita memahami hal ini. Kita hanya sebagai hamba sahaya. Kita hanya sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita seenaknya sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu dengan seenaknya sendiri, tanpa memperhatikan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksi kepada kita. Makanya sebagai seorang mukmin atau mukminah, kita harus benar-benar mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan suatu perkara, tidak pantas bagi mereka untuk mempunyai pilihan lain selain yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwa anak akan mendapatkan warisan apabila ditinggal mati oleh orang tuanya, maka tunggulah waktunya. Jangan sampai tergesa-gesa. Karena apabila tergesa-gesa, Allah punya aturan lain. Apabila dia tergesa-gesa kemudian membunuh orang tuanya, di sana ada aturan lain
yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksi kepada dia untuk tidak mendapatkan haknya tersebut. Taib. Apa saja yang tercakup dalam kaidah ini? Disebutkan di sini. Berangkat dari sini, maka ada satu hal yang perlu diperingatkan, bahwa kaidah ini hanya berlaku bagi yang ingin mempercepat keinginannya dengan cara yang tidak syar'i alias haram, ya. Makanya tadi saya sebutkan dalam makna kaidah, barang siapa yang tergesa-gesa dalam mendapatkan haknya dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, ya, dalam melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia akan mendapatkan sanksi untuk tidak mendapatkan hak tersebut. Oleh karena itu, kalau ada seseorang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang syar'i, maka tidak masuk dalam kaidah ini. Oleh karena itu, sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Rajab mengungkapkan kaidah ini dalam qawaid beliau dengan redaksi man ta'ajjala haqqahu aw ma ubiha lahu qabla waqtihi ala wajhin muharram uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan haknya atau mendapatkan sesuatu yang dibolehkan untuknya, dia tergesa-gesa mendapatkan hal tersebut sebelum waktunya dengan cara yang diharamkan, maka dia dihukum, dia diberikan sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya dia tidak bisa mendapatkannya. Sanksinya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tadinya ya seharusnya menjadi haknya, atau sesuatu yang dibolehkan untuknya. Tapi karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan tersebut untuk mendapatkannya, maka sanksinya adalah kebalikan dari keinginannya. Sanksinya adalah kebalikan dari keinginannya. Dia inginnya mendapatkan, sanksinya menjadi tidak bisa mendapatkan. Taib. Penerapan dari kaidah ini, ya. Kaidah ini termasuk kaidah yang kalau dibandingkan dengan kaidah lain, ya, contoh-contohnya lebih sedikit, ya. Kaidah ini apabila dibandingkan dengan kaidah-kaidah fikih yang lainnya, ya, terutama yang sudah kita bahas, ya, maka kaidah ini termasuk kaidah yang contohnya relatif sedikit. Namun bisa dijadikan sebagai kaidah fikih karena memang ya dia masuk dalam kategori kaidah fikih. Kalimat yang ringkas yang di dalamnya menyebutkan hukum fikih dan mencakup banyak masalah fikih. Ya. Ini hakikat dari kaidah fikih. Kalimat tersebut ringkas, mengandung hukum fikih dan bisa diterapkan dalam banyak masalah, ya. Taib. Di antara contoh dari kaidah ini, yang pertama sebagaimana kita sebutkan tadi, apabila ada orang, ya, yang seharusnya dia mendapatkan hak waris, ya, tapi ternyata dia tergesa-gesa membunuh orang yang mewariskan sesuatu kepada dia, maka dia diberikan sanksi untuk tidak mendapatkan hak waris tersebut. Misalnya ada dua bersaudara, ya, ada dua bersaudara, yang satu kaya raya, yang satu miskin. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, yang kaya raya ini tidak memiliki anak, sehingga apabila yang kaya raya ini mati, maka yang miskin akan mendapatkan hak warisnya, ya, akan mendapatkan sebagian dari, ya, harta warisnya. Apabila yang miskin ini akhirnya membunuh yang kaya, maka dia diberikan sanksi untuk tidak mendapatkan
harta waris sama sekali. La yarithul qatilu syai'a. Seorang pembunuh itu tidak mewarisi sesuatu apapun. Baik, contoh yang kedua, jika ada seseorang yang berhak mendapatkan harta karena wasiat. Jika ada seseorang yang berhak mendapatkan harta karena wasiat. Jadi misalnya si A, ya, karena dia melihat temannya sangat baik dalam kehidupannya, akhirnya sebelum meninggal dia berwasiat, 1/3 harta saya untuk si fulan. Karena dia melihat temannya tersebut ya sangat berjasa sekali kepada dirinya. Akhirnya sampai dia berwasiat demikian. 1/3 harta saya untuk si fulan. Dia tulis wasiat itu. Dia sampaikan kepada ahli warisnya. Ketika orang ini meninggal, maka harusnya 1/3 hartanya diberikan kepada orang tersebut. Tetapi apabila ya orang yang disebutkan di dalam wasiat itu malah tergesa-gesa dan akhirnya membunuh orang yang memberikan wasiat tersebut, maka hak dia untuk mendapatkan harta yang disebutkan dalam wasiat tersebut menjadi terhalang. Ya, dia menjadi tidak mendapatkan apapun dari orang yang mewasiatkan hartanya untuk dia. Kenapa demikian? Karena dia tergesa-gesa. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan haknya dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia diberikan sanksi, ya. Sanksinya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Contohnya lagi, apabila ada seorang suami yang sakit keras menjelang matinya, kemudian ketika dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dan dia melihat ada sebagian istrinya yang sangat dia benci, karena misalnya di dalam kehidupan dia selalu menyusahkan dirinya. Akhirnya dia berpikir agar salah satu dari istrinya tersebut tidak mendapatkan harta warisnya dia. Akhirnya dia mentalaknya di detik-detik akhir kehidupannya. Dia mentalaknya. Kemudian setelah itu dia meninggal. Maka di sini ada indikasi kuat bahwa suami tersebut tidaklah menceraikan istri yang dia benci, kecuali karena suami tersebut tidak ingin istri tersebut mendapatkan harta waris dari dirinya. Apabila ada prediksi kuat bahwa dia tidaklah menceraikannya kecuali agar istri tersebut tidak mendapatkan hak waris dari dia, maka di sini syariat ya memberikan hukuman kebalikan dari keinginannya. Syariat memberikan hukuman kepada dia dengan sesuatu yang menjadi kebalikan dari keinginan dia. Dia ingin agar istrinya tidak mendapatkan warisan dari dia. Maka syariat membaliknya. Walaupun dia sudah dicerai, istri tersebut tetap berhak mendapatkan hak waris dari dia. Ya, walaupun istri tersebut sudah dicerai, ya, maka syariat memberikan keputusan istri tersebut tetap berhak dengan harta warisnya. Sebagian ulama mengatakan
selama dia belum menikah dengan lelaki lain. Bahkan sebagian ulama yang lain, ya, di dalam mazhab Maliki misalnya, dia tetap mendapatkan hak warisnya walaupun dia sudah menikah dengan lelaki lain. Karena apa? Karena dia dizalimi, ya. Dan dia tidak bersalah sama sekali di situ. Maka mereka mengatakan walaupun dia sudah menikah dengan lelaki lain setelah dicerai tadi, dia tetap berhak mendapatkan hak warisnya. Baik. Contoh yang keempat, misalnya ada orang yang sengaja lari dari kewajiban membayar zakat. Dan bisa jadi ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Jadi ketika dia punya uang dalam jumlah besar sebelum mencapai haulnya, jadi nisabnya sudah terpenuhi, tapi nisab ini belum mencapai haul, belum sampai setahun. Sebelum sampai haul, ya, maka dia belanjakan. Dia belanjakan untuk membeli harta-harta yang tidak wajib dizakati. Ya, seperti misalnya dia beli tanah, dan tanah tidak wajib dizakati. Tapi niatnya adalah untuk menghindari kewajiban zakat. Dia belikan rumah, dan rumah tidak wajib dizakati. Tapi niatnya adalah untuk apa? Untuk menghindari kewajiban zakat. Dia belikan mobil yang mewah, dan mobil tidak wajib dizakati. Apabila keadaannya demikian, ya, maka sebenarnya dia masih punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Sebenarnya dia masih punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Kewajiban membayar zakatnya tidak gugur dengan usahanya tersebut. Karena dia benar-benar, ya, punya niat untuk lari dari kewajiban zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya dengan kebalikan dari keinginannya, dengan sesuatu yang menjadi kebalikan dari keinginannya. Dia ingin menggugurkan zakat, maka syariat memberikan hukuman. Kewajiban zakatnya tetap harus ditunaikan, walaupun hartanya sudah dibelanjakan. Ya, walaupun hartanya sudah dibelanjakan, dia tetap punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Kenapa demikian? Karena dia tidaklah membelanjakan hartanya tersebut kecuali untuk melarikan diri dari kewajiban zakatnya. Ya, berbeda kalau memang, ya, dia membelanjakan hartanya untuk kebutuhan dia, ya, atau memang karena ada kesempatan untuk membelinya dan dia menginginkannya, bukan karena ingin melarikan diri dari kewajiban zakat, maka itu hal lain. Tapi kalau tujuan utamanya adalah melarikan diri dari zakatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menggugurkan kewajiban zakatnya sama sekali. Tetap memberikan kewajiban kepada dia untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Taib. Contoh yang berikutnya, contoh yang kelima. Barang siapa yang membunuh seseorang agar dia bisa menikah dengan istrinya. Kita tahu bahwa ketika ada seorang wanita, ya, dia statusnya bersuami, tidak boleh bagi lelaki lain untuk menikahinya. Apabila ada seorang lelaki karena cintanya yang sangat kuat terhadap seorang wanita yang bersuami, akhirnya dia membunuh suaminya. Ya. Akhirnya dia membunuh suaminya tersebut untuk menikahi istri, ya. Untuk menikahi istrinya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama yang lainnya, orang tersebut
tidak boleh menikahi wanita itu. Orang tersebut tidak boleh menikahi wanita itu. Kenapa demikian? Ya, karena dia tergesa-gesa. Karena dia tergesa-gesa tidak mau menunggu kematian dari suami tersebut dengan wajar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepada dia, tidak bisa mendapatkan wanita itu sama sekali. Ya. Harusnya dia sabar, harusnya dia menahan diri. Kalau seperti ini dibuka oleh syariat Islam, dibolehkan untuk menikahi wanita yang demikian, maka betapa besar kebinasaan, betapa besar kerusakan yang akan terjadi di tengah-tengah manusia. Coba bayangkan kalau hal ini misalnya tidak ditutup oleh syariat. Orang akan mudah melakukan hal tersebut. Dia akan melakukan pembunuhan dengan caranya sendiri. Kemudian setelah itu, kalau misalnya dia dihukum di penjara beberapa tahun, setelah itu dia bisa menikahi wanita yang dia inginkan, dan ini sangat membahayakan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama yang lainnya, orang seperti ini tidak boleh menikahi wanita yang suaminya dibunuh oleh dia. Taib. Contoh yang keenam dari kaidah ini, misalnya ada seorang budak mudabbar. Seorang budak mudabbar. Budak mudabbar ini adalah seorang budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya. Hamba sahaya dijanjikan merdeka oleh majikannya atau tuannya. Tuan tersebut mengatakan, kalau saya meninggal, maka kamu merdeka. Kalau saya mati, maka kamu menjadi orang yang merdeka. Ketika misalnya majikannya ternyata umurnya panjang, sudah umur misalnya 90 tahun masih sehat, dan budaknya ini merasa tidak sabar, akhirnya berusaha bagaimana agar majikan ini cepat mati dan dia cepat merdeka. Akhirnya dia membunuhnya, atau meracunnya, atau melakukan sesuatu hal yang menjadikan majikannya tersebut meninggal dengan cepat. Apabila dia melakukan hal tersebut, maka kata para ulama, dia tetap menjadi hamba sahaya setelah meninggalnya majikannya atau tuannya. Kenapa? Karena kaidah ini, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, maka sanksinya dia tidak mendapatkan atau tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi haknya tersebut. Taib. Disebutkan di sini di antara yang masuk dalam kaidah ini adalah apabila seseorang mengumbar syahwatnya yang haram di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan haknya mendapatkan syahwatnya tersebut di akhirat nanti. Seseorang yang mengumbar syahwatnya, maksudnya dia melakukan apapun yang dia inginkan, syahwatnya dia turuti ketika di dunia ini.
dan syahwat tersebut syahwat yang diharamkan, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut di akhirat nanti. Ini bisa diterapkan dalam beberapa dosa, ya. Tapi untuk semua dosa ya tidak bisa. Ini berlaku pada sebagian dosa. Misalnya seperti minum khamr. Ya, minum khamr. Ketika seseorang ya tergesa-gesa minum khamr di dunia, maka di akhirat nanti Allah hukum ya dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan minum khamr. Dalil dari masalah yang disebutkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Ingatlah di hari ketika orang-orang kafir diperlihatkan kepada mereka neraka Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Kamu telah menghabiskan atau menghilangkan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun. Maka pada hari ini kalian diberikan balasan dengan azab yang menghinakan. Kalau kita melihat dan memahami ayat ini, maka ayat ini khusus berkaitan dengan orang-orang kafir. Kalau diterapkan pada orang-orang kafir, maka masalah ini masalah yang muttarid, ya, masalah yang bisa diterapkan dalam semua kasusnya. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka menikmati kenikmatan dunia. Kemudian di akhirat nanti mereka diharamkan dari menikmati kenikmatan akhirat. Tapi kalau diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, ya, maka ini tidak bisa diterapkan dalam semua kemaksiatan. Ya, misalnya kalau ada orang ya dia melakukan dosa seperti melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat wanita yang bukan mahramnya, melihat keindahan dia, berdosa dia. Tapi dosa tersebut bisa jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat dia tetap bisa melihat ya atau memandang cantiknya bidadari di sana. Ya, kalau diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, maka tidak semua dosa demikian. Tidak semua usaha untuk memenuhi syahwat seseorang menjadikan dia terhalang dari syahwat tersebut di akhirat nanti. Ya. Hanya beberapa dosa saja. Seperti yang saya misalkan tadi, kalau misalnya seorang muslim meminum khamr, maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwa nantinya dia tidak mendapatkan kenikmatan meminum khamr di akhiratnya. Tapi kalau masalah ini diterapkan dalam kehidupan orang kafir atau non-muslim, maka bisa diterapkan dalam semua masalah. Bisa diterapkan dalam semua masalah-masalahnya. Bahwa orang yang kafir, ya mereka jelas ya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan nantinya di akhirat mereka tidak menikmati kenikmatan tersebut sama sekali. Baik. Pembahasan yang berikutnya yang juga sangat penting di sini adalah ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam kaidah ini. Ada beberapa hal yang tidak masuk dalam kaidah ini. Dan para ulama ya sepakat ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam kaidah ini,
Di antaranya, kalau ada seorang wanita minum obat agar keluar darah haid. Apabila seorang wanita minum obat agar keluar darah haid, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haid selama darahnya keluar. Selama darahnya keluar, dia dianggap sebagai wanita yang haid. Dia tidak boleh sholat dan dia tidak boleh berpuasa. Padahal sebenarnya dia melakukan sesuatu yang menjadikan darah haidnya keluar lebih cepat. Tapi para ulama mengatakan demikian. Begitu pula sebaliknya. Apabila seseorang meminum obat yang menjadikan darah haidnya lambat keluarnya. Yang harusnya keluar hari ini, dia bisa tunda hingga 2 pekan setelahnya. Selama darah haidnya memang benar-benar tidak keluar, maka dia dianggap sebagai wanita yang tidak haid. Tidak dikatakan ini karena dia punya keinginan untuk tidak keluar, tetap dikatakan sebagai orang yang keluar darah haidnya. Tidak dikatakan demikian. Tapi karena hukum ini berkaitan dengan sebab, maka yang dianggap sebagai penyebab datangnya hukum adalah sebab tersebut. Ketika sebabnya ada, maka hukumnya menjadi ada. Sebabnya adalah keluarnya darah haid, maka hukum yang diakibatkan oleh sebab tersebut menjadi ada. Konsekuensi dari keluarnya darah haid menjadi ada. Dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa, walaupun dia tergesa-gesa dengan meminum obat yang menjadikan dia bisa keluar haid pada waktu yang dia inginkan. Contoh yang kedua dari kasus yang tidak masuk dalam kaidah yang sedang kita bahas ini adalah apabila ada seseorang yang menjatuhkan dirinya dari sebuah tempat yang tinggi. Dia ingin agar kakinya sakit. Ini orang yang tidak normal Atau mungkin dia punya tujuan lain. Intinya ketika ada orang ingin kakinya sakit, kemudian dia terjun dari tempat yang tinggi. Dan akhirnya dia sakit kakinya. Maka ketika kakinya sudah sakit, hukum yang berkaitan dengan kaki sakit menjadi ada. Seperti misalnya, kalau dia sholat, kakinya sudah sakit seperti itu. Dia sholat, tidak bisa berdiri. Maka dia dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Kalau kita terapkan kaidah yang sedang kita bahas, sebenarnya masuk dalam kaidah ini. Sebenarnya masuk dalam kaidah ini. Dia ingin kakinya sakit dan dia menzalimi dirinya, akhirnya terjadilah sakitnya kaki itu. Sebenarnya dia tetap diwajibkan untuk berdiri ketika sholat. Tapi para ulama sepakat mengatakan demikian. Dia tetap boleh sholat dalam keadaan duduk karena dia sekarang sudah sakit. Walaupun sakitnya karena tindakan dia, karena perbuatan haram yang dia lakukan. Taib. Masalah yang ketiga yang dikecualikan oleh para ulama, kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu agar sakit dengan tujuan agar boleh makan di siang hari bulan Ramadan. Dia melakukan sesuatu agar dirinya sakit. Ketika dirinya sakit, dia bisa tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau memang akhirnya dia benar-benar sakit dan sakitnya tersebut mengganggu kondisi dia untuk berpuasa, maka di sini dia tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dia tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ustadz, dosa tidak seperti ini.
Kemudian contoh yang kedua tadi, dosa tidak. Kita katakan berdosa. Orang yang menjatuhkan dirinya agar kakinya sakit berdosa dia. Karena dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan sampai kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Ya, ini dia masuk, ya, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia berdosa di situ. Tapi karena akhirnya dia sakit dan sakit tersebut memberikan keringanan, ya, maka syariat memberikan keringanan kepada orang ini. Begitu pula orang yang menjadikan dirinya sakit. Ketika dia menjadikan dirinya sakit, usaha untuk itu dia berdosa. Dia berdosa dari usahanya menjadikan dirinya sakit. Tapi karena sakitnya sudah ada, ya, maka dia mendapatkan keringanan dari adanya sakit tersebut. Ya, kalau ini diperintahkan untuk tetap berpuasa, ya, maka di sana ada mudarat yang lebih besar. Di sana akan ada mudarat yang lebih besar. Ya, bisa jadi malah sampai pada keadaan meninggal, ya, orang yang demikian kalau dipaksa untuk tetap berpuasa. Makanya para ulama mengatakan demikian. Dibolehkan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa walaupun sakitnya itu karena perbuatan dia atau karena keinginan dia. Baik. Yang berikutnya adalah kaidah yang menjadi kebalikan dari kaidah yang sedang kita bahas. Kalau yang sedang kita bahas tadi adalah kaidah yang menjelaskan tentang suatu perbuatan. Seseorang melakukan suatu perbuatan karena dia tergesa-gesa mendapatkan haknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, ya, dia tidak bisa mendapatkan hak tersebut sebagai hukumannya. Ada kebalikan dari kaidah ini. Seseorang tidak melakukan sesuatu. Seseorang meninggalkan sesuatu, ya, karena sesuatu tersebut diharamkan. Maka dia bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik bagi dia. Kaidahnya berbunyi, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairam min. Ya, sebenarnya ini hadis, ya, namun dari sisi sanad hadis ini kurang kuat. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganti kepada dia dengan ganti yang lebih baik. Ya, ini tentang meninggalkan sesuatu. Yang tadi tentang melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya, tapi karena tergesa-gesa, maka dia diberikan sanksi tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi haknya tersebut. Yang sini, yang kaidah ini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkannya karena dia menyadari bahwa itu sesuatu yang diharamkan, padahal sebenarnya dia bisa mendapatkannya. Tapi karena dia melihat itu sesuatu yang haram, akhirnya dia ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepada dia dengan ganti yang lebih baik, ya. Ada sebuah hadis yang semakna dengan hadis ini dan hadisnya sahih, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan karenanya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan ganti
karenanya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, ini sama dengan kaidah man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Hanya saja yang dengan redaksi tadi ya hadisnya kurang kuat. Yang lebih kuat adalah hadis yang dengan redaksi seperti ini. Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ganti kepadamu dengan sesuatu yang lebih baik karenanya. Contohnya apa? Seperti misalnya orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perzinaan ketika dia bisa melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik. Ya, dia bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya untuk menikah dan akhirnya menikmati kenikmatan tersebut. Atau kalau misalnya dia tidak bisa menikah, Allah akan ganti di akhirat nanti dengan kenikmatan yang lebih baik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika harta tersebut sangat menggodanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuk dia harta yang lebih baik. Bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit, tapi berkah. Ya, karena balasan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bermacam-macam. Bisa jadi dia diselamatkan dari banyak kecelakaan, dari banyak musibah. Dan ini sering tidak disadari oleh seseorang. Kadang-kadang ya, atau seringkali orang mengatakan, saya sekarang tidak mau mengambil harta-harta yang syubhat. Saya sekarang tidak mau mengambil harta-harta yang sebenarnya bisa saya ambil, tapi harta tersebut haram. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan saya balasan berupa harta yang lebih banyak. Sekarang rezeki saya menjadi sempit. Ya, sebagian orang atau seringkali orang mengatakan kata-kata ini. Maka jawabannya adalah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu bisa bermacam-macam. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganti harta yang lebih banyak kepada kita. Yang tadinya godaannya hanya 10 juta, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 20 juta dengan jalan yang halal. Bisa jadi demikian. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada kita 1 juta, tapi berkahnya lebih besar daripada 10 juta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu menjadikan yang 1 juta itu lebih banyak manfaatnya daripada yang 10 juta. Karena 1 jutanya berkah didapatkan dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang 10 juta adalah harta yang diharamkan, harta panas. Ya. Sehingga hilang begitu saja. Tidak dirasakan manfaatnya. Bisa juga balasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa diselamatkannya diri kita dari musibah-musibah, dari penyakit-penyakit, dari kecelakaan-kecelakaan. Dan ini juga merupakan kenikmatan. Ini juga merupakan rizki. Ya. Seringkali orang tidak menyadari hal ini. Dan banyak cerita ya dari orang-orang yang bertaubat dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, sebelum dia bertaubat, memang gajinya banyak, 30 juta.
tapi belum sampai akhir bulan uang tersebut tidak ada. Uang tersebut sudah habis. Entah digunakan untuk apa. Tapi yang jelas sampai akhir bulan uang tersebut sudah habis. Atau bahkan sebelum akhir bulan uang tersebut sudah habis dan dia terpaksa meminjam temannya. Tapi setelah dia bertaubat, uang yang dia dapat hanya 5 juta, 3 juta, tapi sampai akhir bulan masih ada sisa. Memang dia harus hemat dalam kehidupannya, tapi kehidupannya menjadi lebih baik. Ada yang bercerita, ya Ustadz, saya sebelum bertaubat dari harta-harta yang diharamkan ini, setiap bulan pasti masuk rumah sakit. Setiap bulan pasti sakit. Saya punya keluhan ini. Sehingga uangnya habis untuk itu. Setelah saya bertaubat, alhamdulillah Ustaz, keadaan sehat. Tidak pernah masuk rumah sakit lagi. Uang yang sedikit menjadi cukup. Berkah, manfaatnya bisa dirasakan. Ada yang cerita juga, sebelum dia bertaubat dari harta-harta yang diharamkan, selalu ada di antara keluarganya yang kena musibah. Ini sakit lah, yang itu sakit, yang ini kecelakaan. Akhirnya apa? Uang banyak yang tersalurkan ke sana. Tidak bisa dimanfaatkan. Barangnya baru beli kemarin, baru dipakai 3 hari, rusak. Harus beli lagi. Sehingga hartanya menjadi tidak bisa dirasakan manfaatnya dengan baik. Akhirnya harta tersebut hilang begitu saja. Tapi setelah bertaubat, dia mendapatkan harta yang sedikit, tapi yang sedikit itu benar-benar dirasakan keberkahannya. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan lebih baik itu tidak hanya berupa banyaknya harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan awadahullahu aktsar minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan baddalakallahu bihi ma huwa aktsar laka minhu. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih banyak untukmu. Tidak dikatakan lebih banyak, dikatakan lebih baik. Dan lebih baik belum tentu lebih banyak. Lebih baik yang jelas adalah lebih berkah. Yang jelas lebih baik itu lebih berkah. Dan lebih baik belum tentu berupa rezeki. Maksudnya harta, belum tentu berupa harta. Bisa jadi lebih baik itu selamatnya seseorang dari musibah. Selamatnya seseorang dari kecelakaan. Bisa jadi lebih baik itu berupa hal lain. Belum tentu harta. Bisa jadi mendapatkan, misalnya bisa melakukan ibadah dengan lebih mudah. Dia tidak punya uang, tapi sering misalnya diberikan kesempatan untuk umrah. Tidak punya uang, tapi sering diberikan kesempatan untuk umrah, misalnya gratisan. Atau misalnya dia sering dihajikan oleh orang lain. Bisa jadi demikian. Atau misalnya mendapatkan kenikmatan tanpa dia harus membayarnya. Selain umrah dan haji. Makan, sering mendapatkan kesempatan untuk makan makanan yang enak, makanan yang lezat, tapi tanpa harus membayarnya. Bisa jadi dengan mendapatkan fasilitas hotel yang baik, tanpa harus membayarnya. Intinya lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sesuatu yang lebih baik, yang lebih pantas untuk hambanya yang benar-benar mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Fikri, Pak, di perjalanan. Pak Fikri di perjalanan, ya silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya kembali ke pokok pengetahuan tentang kaidah. Kaidah itu ada yang sahih atau tidak sahih, dan kaidah itu berasal dari ulama atau ijma ya Ustaz ya? Mungkin dari situ aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak Fikri atas pertanyaannya. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz, tafadhol. Ya, kalau kita melihat ya kaidah fikih ya, maka kita akan melihat ada beberapa macam dari kaidah fikih. Ada kaidah fikih yang sumbernya dari nas secara langsung. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung niatnya. Seperti misalnya al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu wajib ya menjalankan syarat-syarat yang dibuat oleh mereka. Contohnya lagi la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh ada bahaya sedikit pun dan tidak boleh membalas orang lain secara zalim, ya. Dan beberapa kaidah yang lain, misalnya wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan perbuatan zalim. Ya, ini kaidah-kaidah yang sumbernya langsung dari nas. Baik itu ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah-kaidah yang seperti ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Karena tidak mungkin ada kesalahan pada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin juga ada kesalahan pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian kaidah fikih ada yang dari kesimpulan beberapa nas. Ya. Kesimpulan beberapa nas. Jadi nasnya banyak. Hadisnya, misalnya ada hadis, ya hadisnya panjang, disimpulkan oleh para ulama dengan kesimpulan yang ringkas, seperti ya al-masyaqqatu tajlibut taysir, sesuatu yang berat ya itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, ini dirumuskan oleh para ulama dari banyak nas, ya sudah saya sebutkan di kajian tentang kaidah ini. Begitu pula misalnya al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang ya karena keraguan. Ini disimpulkan oleh para ulama dari banyak nusus, banyak nas, banyak dalil. Kaidah yang model kedua ini juga tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Kenapa? Karena sebenarnya dia adalah kesimpulan dari nas. Sebenarnya sama dengan yang ada dalam nas. Sama dengan yang ada dalam dalil. Sehingga ketika dalilnya tidak mungkin salah, maka kesimpulan dari dalil tersebut juga tidak mungkin salah. Di sana juga ada kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama inilah yang ada kemungkinan salahnya. Kaidah yang ada kemungkinan salahnya karena jelas itu bukan dari ketika mereka berselisih ya, bukan dari kesepakatan para ulama. Kalau bukan dari kesepakatan para ulama ya, maka mereka manusia dan mereka punya kemungkinan salah ya, punya kemungkinan salah. Apalagi kalau kita lihat ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun.
Semua anak Adam itu ya banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah orang yang banyak taubatnya. Intinya, kalau kaidah tersebut ya berasal dari nas, memang lafalnya atau redaksinya dari dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah, atau kaidah tersebut merupakan kesimpulan dari beberapa nas, ya, maka dua kaidah ini jelas tidak mungkin salah. Kemudian yang ketiga, apabila kaidah tersebut disepakati oleh para ulama, ini juga ya tidak mungkin salah. Kesepakatan para ulama tidak mungkin salah. Ini tiga jenis kaidah yang tidak mungkin salah. Yang keempat inilah yang ada kemungkinan salahnya. Ustadz, apakah boleh kita berdalil dengan kaidah yang model keempat ini? Kita katakan, kalau misalnya kita menganggap kaidah itu benar, kita boleh jadikan sebagai dasar. Kita boleh jadikan sebagai dasar. Tapi ini jadinya subjektif. Maksudnya subjektif atau jadinya relatif, ya. Jadi menurut orang yang menganggap kaidah itu benar, dia bisa menjadikannya sebagai dalil. Tapi menurut orang yang melihat kaidah tersebut salah, maka orang tersebut tidak bisa menjadikannya sebagai dalil. Ya, hal ini seperti hadis, ya. Hadis itu ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Orang yang menganggap hadisnya sahih, maka dia bisa menjadikannya sebagai sandaran, sebagai dalil. Tapi kalau ada orang lain menganggap hadis tersebut lemah, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai dalil, ya. Begitu pula kaidah. Kaidah fikih juga demikian. Kalau misalnya ada orang menganggap kaidah tertentu itu sahih, ya, benar sesuai dengan dalil, ya, maka dia boleh menggunakannya sebagai dasar hukum. Tapi kalau dia menganggapnya kaidah ini tidak benar, kaidah ini menyelisih beberapa dalil, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai sandaran hukum, ya. Ya, demikian jawaban saya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, ya, dan mudah. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya harus mengakhiri kajian ini. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.